جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Covizen semuanya yang sedang mengunjungi channel Nun? Jadi saya masih bingung kalian mau saya panggil apa. Ya udahlah, saya panggil Covizen aja. Jadi begini Covizen semuanya, kita masih ingat bahwa di negeri kita ini ada banyak sekali golongan-golongan, terutama kalau golongan Islam. Itu kita bisa bicara, banyak sekali. Dan mereka itu berbentuk menjadi organisasi-organisasi atau bahkan mereka membentuk jaringan-jaringan. Dalam beberapa dekade ini, golongan yang membuat kita khawatir, yang menurut kita bahaya, itu adalah jaringan Islam liberal, di mana orang-orang yang mengaku diri mereka Muslim, tapi di sisi lain mereka juga membenarkan agama-agama milik orang lain. Jadi semua agama sama menurut mereka. Bahkan mereka mencampur adukkan semua agama jadi satu. Bahkan dulu ada namanya fikih lintas agama yang digagas oleh jaringan Islam liberal atau JIL. Jadi garapannya itu adalah yang menggarap itu Nurholis Majid dan juga Ulil Absor Abdallah yang memang terkenal sebagai tokoh pendiri jaringan Islam liberal. Saking ngerinya jaringan ini, jadi kalau kita berbicara ajarannya ngeri banget itu. Bahkan di kampus-kampus mulai merebak dan menjamur pemikiran-pemikiran ini. Banyak dosen-dosen yang berpikir liberal, mengatakan semua agama itu adalah sama. Dan bahkan ada yang mencoba merubah isi Al-Quran karena mereka menganggap Al-Quran sudah ketinggalan zaman, harus saatnya Al-Quran dimodifikasi, kata mereka. Kan kacau pemikiran seperti ini. Ini ada sebuah kisah dalam sebuah kampus yang pernah terjadi di universitas kita, bahkan universitas Islam, sekolah tinggi Islam. Saya tidak sebutkan kotanya, yang jelas ini sekolah tinggi Islam yang katanya adalah sekolah tinggi Islam. Jadi pernah ada dosen liberal yang mengajar di kelas, lalu dia membawa Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu dibuka-buka, dia mengatakan ini itu di hadapan mahasiswanya. Kemudian dosen itu melempar Al-Quran, kemudian menginjaknya dan meludahinya. Kemudian semua mahasiswa kan kaget kan, wah mau bereaksi. Tapi kemudian dosen itu mengatakan, kenapa kalian marah dengan hal seperti ini? Ini adalah tulisan biasa. Kitab ini kan hanya berisi tulisan. Tulisan tidak ada gunanya tanpa dibaca. Al-Quran yang berupa buku itu tidak ada bedanya dengan buku-buku yang lain. Tidak seharusnya diagungkan terlalu tinggi, tidak seharusnya disucikan terlalu tinggi, kata dia seperti itu. Jadi yang namanya buku lah tetaplah buku gitu. Apapun tulisannya namanya buku tetap buku. Jadi tidak harusnya kalian itu marah jika ada orang membakar atau menginjak Al-Quran. Nggak perlu marah. Sebab yang dibakar itu kan hanya media penulisan saja, kertas-kertas yang isi tulisan doang. Al-Quran yang asli kan masih ada di dalam hati kita, dan tentunya yang lebih asli lagi ada di Lauhil Mahfud. Kata si dosen itu, dia berbicara panjang lebar, kali tinggi, kali deres dan sebagainya. Kemudian semua mahasiswa pun diam. Mereka tidak berani protes kepada dosen itu, sebab mereka juga takut kalau protes nanti nilai mereka akan diberi nilai C, D, E, F, G, H, I, J. Ya pokoknya nilai yang jelek-jelek gitulah. Ya, mereka lebih takut nilainya jatuh ketimbang takut pada murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi uniknya itu ada seorang mahasiswa, itu satu pemuda. Dia berani maju ke depan dan mendekati si dosen itu. Lalu dia mengambil sebuah jurnal ilmiah yang dibawa oleh si dosen. Dan jurnal itu memang adalah karya si dosen itu. Pemuda itu lantas membuka isi jurnal itu, kemudian berkata, wah bagus ini Pak jurnalnya, pasti Pak dosen, pasti Bapak itu berpikir keras untuk membuat ini. Oh, si dosen menjawab, oh tentu saja, itu karya saya yang sudah diakui dan dapat penghargaan dari peneliti lain. Oh, jawab si dosen bangga. Lalu tiba-tiba si pemuda itu melempar jurnal itu, lalu meludahinya dan menginjak-injaknya. Seketika itu dosen itu marah-marah, kurang ajar kamu ya, kamu tidak menghargai saya ya, itu jurnal adalah kebanggaan saya. Pemuda itu kemudian tersenyum lalu menjawab, lah bukannya Bapak yang sendiri ngajarin, bilang tadi kalau itu semua hanya tulisan, jadi tidak perlulah penghormatan terlalu tinggi.
tidak perlu dihargai terlalu tinggi. Toh jurnal ini juga sama dengan buku-buku yang lain, isinya juga cuma tulisan. Pengetahuannya kan masih ada di kepala Bapak, jadi nggak perlu Bapak marah-marah seperti itu. Seketika itu pula kelas jadi hening. Kemudian muka si dosen itu ya pucet. Dia sudah terkena perkataannya sendiri. Ya ibarat kata itu adalah Tuhan makan senjata gitu. Mahasiswa yang lain pun tersenyum, bahkan ada yang tertawa lepas. Dan tepuk tangan pun mulai bergema di seluruh kelas. Karena saking senengnya gitu loh, ada orang yang bisa membalas si dosen gitu. Nah, karena si dosen ini sudah malu, kemudian dia berkilah, oke. Saya akui ternyata kalian semua pintar, cerdas. Sebenarnya tadi saya itu cuman acting dan cuman mengetes kalian semua. Jadi anggap saja yang tadi itu hanya menguji seberapa cerdas kalian. Kemudian si pemuda tadi menimpali, oh ya Pak, tentu kami paham. Bapak sedang menguji kami dengan soalan yang sebenarnya sudah usang Pak. Bapak hanya mengulang-ulang perkataan orang-orang terdahulu. Yang Bapak sampaikan itu tadi sudah 1000 tahun yang lalu sudah ada. Jadi kami tidak akan kaget dengan sesuatu yang sudah kuno. Jadi Bapak lain kali carilah ide sendiri yang orisinil punya Bapak. Karena malu dong kalau Bapak cuma bisa ngikutin orang-orang yang sudah kuno gitu kan. Dan pada akhirnya si dosen itu meninggalkan kelas dengan malu luar biasa. Dia nggak bisa lagi menahan rasa malunya, dia meninggalkan kelas begitu saja padahal jamnya belum selesai. Tapi setelah itu si dosen nggak berani lagi macam-macam aneh-aneh di kelas. Dia mengajar seperti biasa, entah tobat atau nggak berani lagi nggak tahu. Tapi yang jelas gini, semua pemikiran-pemikiran orang-orang liberal yang mendekati ateis itu semuanya sudah ada sejak zaman dulu. Dari zamannya Umar bin Khattab pun ada orang-orang yang berpikiran liberal. Kapan-kapan kita akan bahas. Nanti ada orang-orang yang memang mereka itu punya bibit-bibit pemikiran liberal dari zaman-zaman terdahulu dan memang pemikirannya selalu sama sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab.